Akui kekuatan Jepang di atas level timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan lakukan persiapan sempurna. Tom Haye dan Kelvin Verdong bisa tampil di Piala AFF 2024, ini alasannya. Alami cedera, Shin Tae-yong tak jamin Justin Hubner bela timnas Indonesia saat lawan Jepang dan Arab Saudi. Akui kekuatan Jepang di atas level timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan lakukan persiapan sempurna. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dalam pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 15 November mendatang. Pelatih Shin Tae-yong langsung memikirkan persiapan untuk laga itu setelah skuad timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada laga keempat pada Selasa lalu. Persiapan harus lebih sempurna. Bagaimanapun caranya kami harus mendapatkan poin, kata juru taktik yang akrab disapa ST itu pada Kamis, 17 Oktober 2024. Pelatih Shin Tae-yong tak menampik kekuatan Jepang dan Arab Saudi berada di atas level timnas Indonesia. Timnas Jepang kini menjadi pemuncak klasemen sementara grup C dengan koleksi 10 poin, berkat 3 kemenangan dan sekali imbang. Persiapan harus baik, tapi ya memang fakta Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas Indonesia dari ranking FIFA, dan prestasinya juga begitu, katanya. Menyinggung soal kekuatan timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa pemain naturalisasi Mees Hilgers yang sebelumnya bermain sebagai starter ketika menghadapi Bahrain dan Cina, mengalami cedera ringan. Hal itu dialaminya ketika kekalahan atas Cina. Mees performanya baik tapi saat melawan Cina di babak pertama cedera, sehingga harus digantikan. Justin Hubner, yang cedera, diragukan bisa bertanding pada November. Sebenarnya, sama, dia belum bisa dibilang pulih, jadi kami harus lihat situasinya nanti bagaimana, kata pelatih Shin Tae-yong. Sebab itu, pelatih berusia 54 tahun itu berharap pemain keturunan Kevin Dix sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia pada November nanti. Proses naturalisasinya akan segera dimulai dengan usulan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora terlebih dahulu. Kevin Dix bisa bermain pada November atau tidak, itu saya tak tahu juga, karena bukan administrasi di pelatih. Tapi secara pribadi, berharap dia sudah bisa bermain pada November nanti, katanya. Pelatih timnas Indonesia itu juga akan kehilangan 2 pemain andalannya, Jay Itzes di lini belakang dan Ivar Jenner di lini tengah. Keduanya harus absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning, setelah mendapat kartu kuning kedua pada saat menghadapi Cina. Jay Itzes menjadi andalan Shin Tae-yong untuk memperkuat lini belakang. Pemain klub Serie A Liga Italia, Venezia, itu bahkan sering dipercaya menjadi kapten tim bila Asnawi Mangkualam tak dimainkan. Sementara, Ivar Jenner menjadi salah satu gelandang bertahan pilihan utama sang pelatih. Timnas Indonesia saat ini berada di urutan kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 3 poin yang dikumpulkan dari 4 pertandingan. Nilainya sama dengan Cina yang ada di dasar, tetapi unggul selisih gol. Tom Haye dan Kelvin Verdong bisa tampil di Piala AFF 2024, ini alasannya. Kabar gembira, timnas Indonesia berpotensi diperkuat Tom Haye dan Kelvin Verdong di Piala AFF 2024, ajang 2 tahunan itu akan mulai digelar 9 Desember 2024. Piala AFF atau kini bernama ASEAN Championship 2024 digelar 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, timnas Indonesia tergabung di grup B. Timnas Indonesia berada satu grup dengan Filipina, Myanmar, Laos dan Vietnam. Fase grup Piala AFF 2024 nantinya akan menerapkan format kandang tandang. Hanya 2 tim yang berhak melanjutkan ke babak semifinal turnamen ini, sementara Indonesia nantinya akan menggunakan timnas U22. Hal ini disampaikan langsung Erick Thohir lewat tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadi beberapa waktu yang lalu.
Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan Timnas U22. Bismillah Timnas bisa memberikan yang terbaik, tulis Erick Thohir. Meski bukan target utama Shin Tae-yong, Piala AFF selalu menghadirkan gengsi tersendiri bagi setiap tim di kawasan Asia Tenggara. Bukan tak mungkin sejumlah pemain abroad akan dipanggil, seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan hingga Jordi Amat. Tak cuma itu, sejumlah pemain yang berkarier di Eredivisie disebut-sebut bisa dimanfaatkan Shin Tae-yong untuk turnamen ini. Meski begitu, para pemain ini baru bisa dimainkan saat turnamen memasuki fase gugur alias babak semifinal turnamen. Semifinal leg pertama Piala AFF edisi kali ini digelar pada 26 dan 27 Desember, kemudian leg kedua pada 29 dan 30 Desember 2024. Setelahnya final leg pertama digelar pada 2 Januari dan leg kedua digelar pada 5 Januari 2025. Perlu diketahui bahwa jeda paruh musim Eredivisie berlangsung mulai 22 Desember 2024 hingga 12 Januari 2025. Karena itu sejumlah pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eredivisie berpotensi membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Di antaranya seperti Mees Hilgers, FC Twente, Eliano Reijers, PEC Zwolle, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Tom Haye, Almere City, dan Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen. Menarik dinantikan bagaimana Shin Tae-yong akan mengambil keputusan untuk turnamen ini. Akankah pemain abroad diperlukan? Atau hanya memakai pemain liga lokal? Alami cedera, Shin Tae-yong tak jamin Justin Hubner bela Timnas Indonesia saat lawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia tak menjamin bahwa Justin Hubner bisa perkuat Timnas Indonesia saat laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Diketahui, nama Justin Hubner memang tak masuk dalam 27 pemain Timnas Indonesia saat laga melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 lalu karena alami cedera. Namun, baru-baru ini Shin Tae-yong ungkap kondisi terbaru Justin Hubner yang kini sedang dalam tahap pemulihan cedera. Pelatih asal Korea Selatan itu pun juga tak menjamin pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu bisa memperkuat Timnas Indonesia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Terkait dengan Justin Hubner, dengan adanya cedera ia tidak bisa hadir untuk perkuat Timnas Indonesia. Tetapi, pada November mendatang pun sebenarnya sama, kata Shin Tae-yong dalam wawancaranya yang dikutip dari Instagram Liputan Bola Timnas pada Jumat, 18 Oktober 2024. Lebih lanjut, ex-pelatih Korea Selatan tersebut juga mengungkapkan meskipun Hubner kembali fit, namun ia kembali diragukan untuk tampil karena pemain berusia 21 tahun itu masih butuh waktu untuk pemulihan. Meski begitu, Shin Tae-yong akan melihat situasi Justin Hubner. Walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum bisa dikatakan fit karena perlu pemulihan juga, dan pastinya porsi latihan juga berkurang. Jadi, kita harus melihat nanti situasinya bagaimana, tutur pelatih berusia 54 tahun tersebut menambahkan. Sejak memperkuat Timnas Senior Indonesia pada Januari 2024 lalu, Justin Hubner telah menjadi andalan Shin Tae-yong di lini pertahanan Timnas Indonesia. Hubner sendiri juga telah memainkan 10 pertandingan bersama tim senior Indonesia sejak ia melakoni debutnya bersama tim Merah Putih pada Januari 2024 lalu. Justin Hubner juga menjadi salah satu pemain kunci Timnas Indonesia dalam keberhasilannya melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23 yang melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Namun sayangnya, Justin Hubner gagal membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke Olimpiade Paris 2024 usai kalah atas Guinea di babak playoff Olimpiade Paris 2024.